kemudian di sana kan Ibu sempat cerita sama saya juga tadi bahwa di pondok itu ada kejadian yang di luar dari apa yang Ibu harapkan. Apa kejadian, Ibu bisa cerita kita? Iya, saya pikir dengan meninggalkan hal duniawi itu buat saya adalah kebaikan, tapi ternyata itu bukan lagi kebaikan buat saya. Maksudnya bukan lagi kebaikan gimana, Bu? Saya di sana dijolim. Dijoliminya dalam bentuk apa, boleh tahu? Karena saya di sana ditampung dengan anak-anak saya. Saya di sana sampai hamil. Hamilnya itu dengan siapa, Bu? Dengan seorang guru di sana. Artinya guru yang tinggal di situ atau orang luar yang Di sana. Bagaimana Ibu? Ibu nuntut laki-laki itu atau Ibu gimana perlakuan Ibu ke laki? Karena kan Ibu kan merasa terenggut nih kehormatan Ibu. Saya menuntut untuk dinikahin, tapi bukan tanggung jawab seperti itu yang didapetin saya. Saya di sana disekap dan dipanggilkan dukun bayi untuk menggugurkan kandungan saya. Dukun bayi itu bilang begini, maaf Pak, maaf Bapak, katanya. Ini biasanya saya pegang untuk menggugurkan janin, setengah jam itu bisa. Tapi ibu ini udah saya pegang 2,5 jam. Ini janin tidak bisa saya gugurkan, saya sudah lelah. Seperti itu. Karena saya selalu istighfar dalam hati, saya berdoa, ya Allah, kemarin saya sudah kehilangan janin saya karena ulah suami saya tidak mau. Dan tolong untuk yang kali ini, tolong selamatkan janin saya. Apapun resikonya akan saya ambil, saya tidak mau membunuh anak saya sendiri. Itulah doa saya minta, ya Allah, tolong kuatkan janin saya, tolong kuatkan. Saya selalu istighfar, saya nyebut. Alhamdulillah anak itu tidak gugur. Dan saat ini anak itu udah berusia 6,5 tahun. 6,5 tahun, syukur Alhamdulillah. Berarti ini atas izin Allah ya, Pak Kiai ya. Saya ingatkan kita semua ya Bu ya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan suci. Tidak ada urusan dengan orang tuanya, tidak ada istilah anak haram, tidak ada istilah anak jadah. Anak ya anak, dia suci, dia fitrah, dan tidak boleh kita rendahkan. Jika dia lahir, muliakan dia sebagai anak manusia. Yang dicela adalah orang tuanya. Jadi kalau anak itu ada, rawatlah dia baik-baik. Apalagi dia bukan bagian dari dosa ibu, melainkan dia bagian dari musibah yang menimpa ibu sendiri. Rawat dia, mungkin dengan sabar merawat dia, Allah sedang memberikan jalan untuk rezeki yang lebih baik ke depan. Percaya saja itu. Amin ya rabbal alamin. Jadilah karyawan Allah, rawat dia. Anggap saja ibu sekarang sedang bekerja di kantornya Allah. Dia pekerjaan kita. Lalu Pak Kiai, bagaimana dengan laki-laki itu Pak Kiai? Besar-besar. Kalau di mata hukum kan dia juga bisa kalau misalnya ibu ini melaporkan ya. Saya sudah melaporkan semua ke lembaga-lembaga terkait. Saya sudah ada semua suratnya. Bahkan karena saya dianggapnya depresi, ya saya memang sangat depresi saat itu. Kayaknya nggak kuat saya begitu di konseling. Memang saya depresi yang amat sangat berat. Apalagi ketika ditanya tentang keluarga saya di situ hanya bisa menangis, tidak bisa jawab siapa keluarga saya. Dianggap saya adalah orang telantar, dan akhirnya saya dari lembaga tersebut ditempatkan di sebuah panti sosial. Gini ibu kan tadi alhamdulillah Allah mempertahankan janin ibu sampai dia lahir dan kemudian sekarang usianya sudah 6 tahun, betul? Setengah, Iya. Gimana? Apakah dia tahu atau ibu ngasih tahu siapa ayahnya atau gimana? Tidak, dia tidak tahu bapaknya siapa. Cuman kakak-kakaknya bilang bapaknya udah meninggal, gitu aja. Tanya bapaknya, saya nggak punya papa kamu udah meninggal. Karena anak saya yang 2 itu tahu tentang saya, dia selalu bantu saya, menguatkan saya. Dan disinilah yang tadi saya mengalami depresi itu. Karena anak semuanya, saya lillahi ta'ala, apapun yang saya lakukan hanya untuk anak. Jadi ya anak saya juga ngertiin saya. Alhamdulillah anak saya tidak anak yang susah diatur. Alhamdulillah anak saya sekolah pada di sekolah unggulan semua, berprestasi semua.
meskipun saya harus banting tulang menafkahi mereka, saya bikin kue, saya titipkan di kantin sekolah mereka. Itu saya menghidupi mereka. Ada satu saat ibu harus memberitahu siapa ayah mereka, tetapi tidak langsung. Gunakan misalnya seorang ulama, kiai yang bijaksana, apalagi yang si pelakunya ini adalah orang yang memang dikenal sebagai tadi ya, guru spiritual. Sudah pernah Pak Ustadz. Ya nanti harus diselesaikan secara hukum. Dikhawatirkan mereka dewasa nanti bertemu dengan wanita atau pria yang sebetulnya adalah masih ada hubungan kekerabatan, itu akan melahirkan dosa yang baru. Itu sudah pernah saya lakukan saat yang kecil ini berusia 2 tahun setengah ya. Saya datang ke tempat itu dan dipikir saya di sana mau meras. Anaknya suruh tinggalkan dan saya suruh ngisi cak kosong. Saya tidak mau, saya sobek, saya lempar. Saya pergi bawa anak saya lagi. Semua dugaan itu boleh saja diucapkan, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah hukum yang adil. Anak ini secara gen DNA-nya adalah dari darah daging si A, itu harus disebutkan. Terlepas dia menerima atau tidak, yang penting ibu sudah selesaikan kewajiban untuk memperkenalkan anak pada orang yang memang menjadi bapaknya, walaupun tidak nikah ya. Nikah sempat, nikah siri jadinya saya. Nikah siri itu apa? Untuk status aja mungkin ya. Maksudnya bagaimana? Saya nggak tahu. Ini saya ingin jelas nikah siri itu apa? Karena ramai sekarang. Yang ngatur di sana, pihak di sana. Nikah siri itu begini, yang menikahkan ibu siapa? Di lembaga itu. Di tempat saya. Nikah siri itu begini. Orang tuanya ada, yang menikahkan orang tua kita, wali biasa, hanya tidak langsung dicatat pernikahan. Bukan istilahnya nikah di bawah tangan atau di bawah kolong meja, bukan. Nikah itu ya nikah. Sempurna, syarat rukunnya, ada walinya, mempelai dua-duanya, mas kawinnya, akadnya, saksinya ada semua. Cuma belum ditulis di catatan sipil, catatan pernikahan, di KUA. Itu nikah siri. Nah kalau kawin begitu saja, ketemu suka sama suka, itu bukan nikah siri, itu kawin ayam. Hanya untuk memuaskan nafsu aja Pak Kiai ya. Dan melegalkan cara dengan perkataan. Ini mohon maaf karena sekarang banyak disalahpahami. Orang seenaknya datang ke seorang kiai, kiai tolong kawinkan saya. Memang kiai bapakmu. Jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Ketemu seorang paranormal misalnya kumpul di situ suka sama suka, terus sudah kamu kawin sama ini. Loh, dia apanya? Dia tidak punya hak mewali. Kalau dia akan mewali orang, siapa? Apa ini syajaru fasultanu waliyum. Liman la waliyalah. Jika ada terjadi perselisihan tidak selesai-selesai, sedangkan mereka sudah mau menikah, yang berhak mewakili adalah sultan kekuasaan. Lu kalau ustadznya bukan kekuasaan kok. Dia bukan penguasa, bukan KUA, bukan pengadilan, bukan hakim. Dia tidak punya hak seenaknya mengawinkan orang. Jadi saya kira tadi bukan kawinan, bukan perkawinan. Ibu ditipu dengan istilah kawin siri yang sebetulnya tidak sesuai dengan definisinya. Dan itu dosa yang kesekian kalinya, toh. Untungnya saja bukan ibu yang membuat konsep itu. Yang dosa ya si penipunya tadi. Maaf, saya nggak nyebut si ustadz ya, si penipu lah ya. Penipu aja.